Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dik Hamdani dengan NIM 2303010194 dari kelas H angkatan 23. Di sini saya akan mempresentasikan proyek UTS Praktikum Pemrograman Internet dengan judul website MA As-Solihin Tasikmalaya. Proyek ini merupakan website statis yang menampilkan informasi program sekolah, fasilitas, akademik, kontak, dan buku tamu. Latar belakang website ini adalah sebagai upaya menghadirkan media informasi digital yang modern, terstruktur, dan mudah diakses untuk mempermudah penyampaian profil sekolah, fasilitas, kegiatan akademik, maupun non-akademik, dan informasi PPDB, sekaligus meningkatkan profesionalitas Madrasah Aliyah As-Solihin dalam menyajikan layanan informasi kepada siswa, orang tua, calon pendaftar, dan masyarakat luas melalui satu platform resmi yang terpadu. Teknologi yang digunakan untuk membuat website ini yaitu HTML, yaitu Hypertext Markup Language, yang digunakan untuk membuat struktur utama dari seluruh halaman website. Pada proyek ini, HTML digunakan untuk membuat tampilan header, navigasi menu, dan footer. 2. Menampilkan konten seperti profil sekolah, fasilitas, dan kontak. 3. Membuat form seperti form buku tamu dan form PPDB. 4. Membagi halaman menjadi elemen, section, div, H1, P, dan lain-lain. 2. Ada CSS atau Cascading Style Sheet. Digunakan untuk mengatur tampilan desain seluruh halaman. Pada proyek ini, CSS digunakan untuk mengatur warna background, mengatur ukuran, dan jenis font, membuat layout agar tampilan lebih rapi dan seragam, mengatur style tabel, paragraf, list, dan form input. 3. Ada JavaScript. Digunakan ada halaman seperti buku tamu, HTML, atau ppdb.html untuk validasi form sebelum dikirim, mengecek input wajib, memberikan alert kepada pengguna jika data belum lengkap. Analogi dari ketiga gerakan itu yaitu HTML adalah sebagai struktur atau kerangka. HTML itu ibarat badan atau bangunan atau tulang manusia. Dia menyusun struktur dasar seperti kepala, badan, dan kaki, tapi belum ada warna, belum ada dekorasi, ataupun gerakan. CSS yaitu dianalogikan sebagai tampilan seperti baju, makeup. Dia yang membuat website terlihat rapi, cantik, dan enak dipandang. 3. Ada JavaScript, yaitu gerakan atau instruksi. Dianalogikan seperti otot dan syaraf manusia, yang bikin manusia bisa bergerak dan berjalan. Di JavaScript ini membuat website bisa berinteraksi, misalnya tombol bisa diklik, menu bisa terbuka, dan animasi bisa berjalan. Selanjutnya ada daftar menu utama. Di dalam daftar menu utama atau sitemap ada 8 halaman yang saling terhubung, yang diantaranya ada beranda, profil, akademik, fasilitas, PPDB, buku tamu, dan kontak. Di 8 halaman itu terdapat isi-isi yang bisa menjelaskan atau menegaskan si 8 halaman tersebut. Contohnya ada di halaman profil. Di halaman profil itu berisi sejarah, visi misi.
Di akademik ada kurikulum dan jurusan, ditambah juga ada ekstrakurikulernya. Di fasilitas ada sarana dan prasarana. PPDB ada daftar online, buku tamu ada pesan dan saran, kontak ada lokasi. Itu bisa membuat daftar menu utama atau sitemap menjadi lebih lebih baik. Dan untuk halaman slide selanjutnya ada halaman utama. Di halaman utama ini merupakan halaman beranda yang pertama kali tampil saat website dibuka. Pada halaman ini ditampilkan judul atau nama sekolah serta menu navigasi yang mengarahkan pengguna ke halaman lain seperti profil, fasilitas, akademik, dan kontak. Struktur halaman ini menggunakan elemen header dan nav dengan tag A sebagai link navigasi. Secara fungsi, halaman ini menjadi pengenalan awal website dan memudahkan pengguna menjelajahi seluruh isi situs dengan mudah. Dan ini untuk codingannya bisa dilihat. Dan ini untuk hasil codingannya di bagian beranda. Dan di bagian beranda ini ada footer ya yang menjelaskan atau menegaskan hak cipta. Dan lanjut ke slide selanjutnya. Slide selanjutnya ada profil sekolah. Di halaman profil sekolah ini berisi informasi mengenai profil sekolah, seperti sejarah singkat, serta visi dan misi. Struktur halaman ini menggunakan elemen HTML sederhana, seperti halaman sederhana dan menampilkan teks penjelasan. Halaman ini berfungsi memberi gambaran umum tentang identitas dan arah pengembangan sekolah, agar pengguna dapat memahami karakter dan tujuan sekolah secara jelas. Di sini codingannya masih sama seperti yang tadi, cuma ada div dan nah ini untuk tampilannya, tampilan profil sekolah. Sini ada profil, sejarah, visi misi, dan ada foto, ditambahkan foto dari sekolahnya. Dan untuk slide selanjutnya ada kurikulum dan akademik. Di halaman kurikulum dan akademik ini berisi informasi mengenai program pembelajaran dan kegiatan akademik yang diselenggarakan oleh sekolah. Konten disusun menggunakan elemen teks seperti H2 dan P, atau daftar untuk menjelaskan struktur kurikulum secara ringkas. Halaman ini bertujuan memberi pemahaman kepada pengunjung mengenai pelaksanaan pendidikan dan fokus akademik di sekolah. Ini untuk codingannya. Dan ini untuk tampilannya. Nah, di sini juga ada kurikulum, pilih jurusan, dan ekstrakurikuler unggulan. Dan selanjutnya ada fasilitas. Di halaman fasilitas menampilkan daftar fasilitas yang dimiliki sekolah, seperti ruang kelas, laboratorium, perpustakaan, dan sarana pendukung lainnya. Informasi ditampilkan menggunakan elemen daftar seperti UL dan LI, serta dipadukan dengan CSS agar tampil lebih rapi. Halaman ini bertujuan memberikan gambaran kepada pengunjung mengenai kelengkapan sarana belajar di sekolah. Ini codingannya, dan ini hasil dari codingannya, tampilan dari codingannya. Secara persona ada ruang, gedung. Dan untuk slide selanjutnya ada PPDB. Di halaman PPDB ini menampilkan informasi mengenai proses penerimaan peserta didik baru seperti persyaratan dan langkah-langkah pendaftaran. Halaman ini disusun menggunakan elemen teks dan tombol navigasi untuk memudahkan pengunjung memahami alur pendaftaran. Tujuan halaman ini adalah memberikan informasi resmi bagi siswa baru agar proses PPDB lebih jelas dan terarah. Ini codingannya, dan ini tampilan halamannya. Di sini ada pendaftaran dibuka berapa gelombangnya, dan ini ada persyaratannya. Nah, jika sudah fix ingin mendaftar, tinggal klik di sini.
Dan halaman selanjutnya ada buku tamu. Di halaman buku tamu menyediakan form yang dapat diisi oleh pengunjung untuk memberikan nama, email, dan pesan. Form ini dibuat menggunakan elemen form, input, dan teks area, sehingga pengunjung dapat menyampaikan kesan atau saran secara langsung. Halaman ini bertujuan sebagai media interaksi antara pengguna dan pihak sekolah melalui website. Ini codingannya dan ini tampilannya. Ini kita bisa langsung mengetik nama di sini, email, dan subjek pesan tinggal kita kirimkan. Dan yang terakhir ada halaman kontak. Di halaman kontak sendiri menampilkan informasi terkait alamat, nomor telepon, email, dan data lain yang dapat digunakan untuk menghubungi sekolah. Halaman ini disusun menggunakan teks sederhana agar mudah dibaca oleh pengguna. Tujuan adalah memudahkan pengunjung mendapatkan informasi kontak resmi apabila ingin melakukan komunikasi lebih lanjut. Ini codingannya dan ini tampilan halamannya. Di sini ada informasi sekolah, alamat, dan ada peta lokasi juga. Dan di web saya buat ini memiliki fitur yaitu memiliki fitur yang responsif. Jadi ketika kita memakai mobile pun dia mengikuti jadi kecil, di navigasinya berubah. Sekian presentasi yang saya sampaikan. Mohon maaf bila masih banyak kekurangan karena saya pembelajaran. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.